pagi hari ini kita mendapatkan satu pencerahan yang luar biasa tentang desa digital. Jadi desa digital itu kalau yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Gus Ivan tadi adalah bagaimana sebenarnya yang menjadi penting adalah kesadaran dari Internet of Things. Jadi bagaimana kerja dari Internet of Thinking ini bagaimana bahwa ada konsep kemampuan mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia. Ini menjadi catatan yang harus dipahami. Hari ini juga kita sudah mendengar bagaimana para pihak sudah berbicara tentang digital forensik, bagaimana data-data digital yang kita hasilkan itu kemudian akan terdeteksi. Apakah benar bahwa kita membuat satu catatan tulisan itu tidak merupakan duplikasi atau mengambil data dari tempat lain itu akan terbaca? Apakah benar bahwa tugas dilakukan itu pada tanggal berapa? Itu juga akan terbaca karena digital forensik setiap data itu akan selalu ikut bahwa Ustadz Sabana mengirimkan gambar itu fotonya siapa dari handphone apa, kemudian tanggal berapa, jam berapa, itu akan terdata. Jadi sebenarnya ketika kita sudah masuk dalam era digital, yang penting dan yang utama adalah kejujuran, karena sebenarnya semua data yang di situ itu akan terbaca dengan baik ketika kemudian dilakukan tracing dengan digital forensik. Coba ini yang menarik ini Gus, ketika tadi disampaikan tentang bagaimana satu ide SDGs global ini memasukkan IoT menjadi goals yang ke-18. Ternyata Kementerian Desa dalam hal ini Gus Menteri sudah visioner dengan memberikan SDGs Desa ke-18, yaitu tentang kelembagaan desa yang dinamis dan budaya yang adaptif. Salah satu dari budaya yang adaptif itu adalah bahwa budaya hierarkis yang ada sementara ini itu akhirnya akan dihancurkan atau didestruksi dengan apa yang tadi disampaikan. Ini menarik bahwa kemudian seorang rakyat jelata itu ketika menggunakan media sosial dia bisa menyampaikan langsung permasalahannya itu ke kepala negara sekalipun dengan sosial media, dengan semua Twitter, Facebook, dan seterusnya, maka kemudian dia bisa menyampaikan mention ke Pak Jokowi, mention ke Pak Menteri. Itu artinya apa? Artinya kalau dulu warga negara biasa atau rakyat jelata, kalau akan menyampaikan sesuatu ke bupati saja, itu rasanya sulit sekali. Hari ini ketika ada lubang di jalan mana dan seterusnya bisa langsung mention ke Pak Gubernur, ini jalan saya bagaimana, Pak Menteri ini jalan saya bagaimana. Itu cukup dengan melakukan mention di sosial media. Artinya budaya struktural hierarkis ini sudah mulai dikikis. Ini bagian dari bagaimana budaya adaptif itu harus dilakukan, termasuk desa, kepala desa dulu mungkin akan ada orang yang menyampaikan sesuatu ke kepala desa itu tidak serta-merta bisa dilakukan, tapi hari ini jangankan kepala desa, ke presiden aja kita bisa mention. Kita bisa lihat salah satunya mungkin bagaimana artis dangdut kita, Ayu Ting Ting, memention idolanya, artis Korea umpamanya, beberapa kali ketika mention akhirnya kemudian si artis Korea ini merespon. Artinya ya jangan segan-segan untuk selalu menyampaikan kepada para pihak, karena pada saatnya mungkin kemudian akan dilirik, ini ngapain ini mention terusan dan seterusnya. Oh ternyata konten atau hal yang ingin disampaikan ini akan menjadi perhatian. Jadi ini sungguh luar biasa. Ada bagian-bagian dari kelembagaan desa yang harus dinamis mengikuti perkembangan zaman,
dan budaya desa yang juga harus adaptif, harus mengikuti apa-apa yang sedang terjadi. Hari ini yang sedang terjadi, kalau ingin berkomunikasi dengan pimpinan negara atau dengan menteri dan seterusnya, nggak sesulit zaman dulu kita harus berkirim surat dan seterusnya. Memang pada akhirnya adalah apa yang kita sampaikan cukup punya muatan atau tidak. Apa yang kita sampaikan ini satu fakta atau tidak. Kemudian tetap bagian yang menjadi indikatornya adalah ketika yang mention itu orang yang punya banyak jaringan, ketika yang mention presiden itu mungkin Ivanovic atau Suryo Koco, maka yang akan terbaca adalah ini siapa. Oh, ini punya masa cukup besar ini. Oh, ini punya pemikiran cukup dalam ini. Jadi kemudian itu akan menjadi bagian-bagian yang menjadi pertimbangan untuk kemudian direspon atau tidak. Tetapi yang jelas bagian yang menarik adalah bagaimana dengan digitalisasi maka ada bagian-bagian komunikasi yang didestruksi. Kira-kira itu yang menjadi catatan kita bersama. Ketika Anda menjadi bagian yang tidak mengikuti itu, maka bersiap-siaplah Anda akan ketinggalan, Anda akan kemudian tidak menjadi bagian yang diperhatikan.